Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Didi Saputra. Saya dari kelas IESP sore. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa arti sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian dari sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan pemikiran sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri. Dalam arti lain, sosialisme adalah suatu paham mengenai kebersamaan sosial atau milik bersama. Dan selanjutnya faktor-faktor yang lainnya dari sosialisme adalah, yang pertama adalah karena adanya faktor revolusi industri, yang kedua karena buktinya kaum burjuis atau majikan dan kaum proletar atau buruh, dan yang ketiga munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi atau dari hasil revolusi Prancis. Dan selanjutnya, apakah setelah diterapkan sistem sosialisme tidak ada lagi kesenjangan sosial? Ya, karena penerapan sistem sosialisme memang berdampak besar terhadap berkurangnya kemiskinan absolut, dan setiap orang memiliki hal yang sama seperti fasilitas umum dan barang publik. Tetapi kesenjangan masih ada karena dalam faktor-faktor seperti sumber daya alam yang tersedia, hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis, yaitu sistem kapitalis yang berbunyi kebebasan dalam berusaha dan memperoleh keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya, yang berarti tidak menutupi kemungkinan ya bahwa orang-orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskinnya semakin miskin. Tingkat kesenjangan akan semakin bertambah dan dapat berefek menurunkan pendapat sistem nasional. Hal ini yang membuat sistem sosialis menentang dalam sistem kapitalis tersebut. Yang pertama, dari sistem sosialis yang berbunyi kemakmuran, yang merata tidak ada penindasan dan modal dikendalikan atau dikuasai oleh pemerintah. Dan ini juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat menaikkan pendapat nasional karena pemerataan pendapat dari terjadi. Kelebihan dan kelemahan sistem sosialisme atau kelebihan, yang pertama sangat mudah dalam pengelolaan atau pengendalian atau pengawasan. Dan yang kedua, pelaksanaan dalam pembangunan lebih cepat. Dan yang ketiga, pemerintah bebas untuk menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara merata. Dan yang kelima, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Dan yang keenam, pemerintah yang mengatur distribusi. Di sini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertamanya, tidak ada kebebasan memiliki sumber daya yang berkompeten. Dan yang kedua, tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Dan yang ketiga, jalur birokrasi yang terlalu panjang. Dan yang keempat, dapat mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Dan yang kelima, hak yang dimiliki individu tidak diakui. Dan yang keenam, potensi dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem sosialis, perekonomian sosialis? Di sini kita mempunyai solusinya. Yang pertama, kita memiliki kelemahan itu apabila oknum pemerintah melakukan penyelewengan, maka seluruh rakyat akan merasakan penderitaan. Hal tersebut dikarenakan hak kepemilikan di dalam sosialis merupakan kepemilikan kolektif. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada oknum pemerintah yang menjalankan pemerintahnya sesuai dengan pendataannya. Sekian dari video singkat yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.